Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ternak? Semoga sahabat ternak hari ini selalu dalam keadaan sehat. Dan saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih buat sahabat ternak yang sudah mensubscribe channel Hasan Basaid. Semoga channel ini makin berkembang dan banyak memberikan manfaat buat kalian semua. Oke, di video kali ini saya akan mereview mesin tetas kapasitas 50 butir full otomatis. Oke, saya langsung mulai saja dari boxnya ya. Untuk boxnya, saya menggunakan triple leg dengan ketebalan 9 mm dengan triple leg berwarna merah seperti ini. Jadi untuk triple leg berwarna merah seperti ini, pertama dia lebih padat, kemudian lebih keras juga. Kemudian ketika terkena air, dia sulit untuk lembab. Dan teksturnya lebih keras dari triplek biasa yang berwarna putih. Kemudian untuk perakitan dari boxnya ini, saya hanya menggunakan baut saja di bagian pinggir kiri dan kanan, tidak menggunakan paku. Jadi setiap saat bisa dibongkar dan dipasang seperti itu. Kemudian untuk bagian atas, di sini ada pintu di bagian atasnya. Dan di bagian depan juga ada pintu. Untuk pintu di bagian atas ini ya, ada ruangan kecil yang saya khusus buat untuk mesin dan kabel-kabel. Jadi box ini saya bagi menjadi dua ruangan. Di ruangan bawah ini, ada telur dan mesin penggerak di bagian bawah. Kemudian di bagian atas ini adalah mesin timernya, kemudian ada controllernya, kemudian ada kabel-kabel yang lainnya, sehingga di bagian ruang yang pertama ini bersih dari kabel-kabel sehingga tidak mengganggu. Kemudian di bagian atas ini tempat instalasi listriknya. Oke, kita langsung saja buka di bagian atas. Untuk bagian atasnya, untuk pintunya sendiri saya tidak menggunakan engsel ya. Di bagian sini saya tidak menggunakan engsel. Jadi saya hanya menggunakan baut seperti ini, baut kecil seperti ini. Kemudian ketika kita angkat, nah, jadi fungsinya hampir sama dengan engsel. Jadi kita lebih irit, tinggal dibaut aja seperti ini di samping sini satu. Kemudian agak longgar dan bisa kita bongkar seperti ini pintu bagian atasnya. Oke, di bagian atas ini tempat instalasi listriknya, teman-teman. Tempat instalasi listrik seperti ini. Nanti saya jelaskan ya. Saya mau bahas boxnya dulu. Kemudian di bagian sini, juga ada pintu, teman-teman. Ada pintu lagi di sini. Nah, ini pembukaannya. Di bagian sini khusus untuk lampunya. Jadi ketika kita ingin memperbaiki lampu, kita tidak membuka pintu depannya. Jadi kita membuka pintu di bagian atas sehingga kita mudah untuk memperbaiki lampunya ketika ada kerusakan di bagian atas. Sama juga seperti pintu bagian atas, saya tidak menggunakan engsel juga. Jadi saya menggunakan baut seperti itu di bagian sini, sama dengan pintu di bagian atas, sehingga ini berfungsi sebagai engselnya ya, seperti itu. Jadi tidak menggunakan engsel. Jadi pintu bagian atas ini memudahkan kita untuk memperbaiki lampu-lampu yang rusak, misalkan karena mati atau karena konslet dan sebagainya. Oke, kita tutup lagi ya. Nah, tutup seperti itu, sudah tutup rapat. Sekarang kita lihat di bagian depan. Untuk bagian depannya, di sini ada pintu lagi. Oke, kita buka. Dan pintunya juga sama seperti pintu di bagian atas dan tengah ini. Tidak menggunakan engsel juga di bagian bawah. Ini tidak ada engsel di bagian bawah. Jadi saya menggunakan baut juga seperti biasa. Seperti pintu yang di atas, saya menggunakan baut. Saya baut pinggir kiri dan kanannya seperti itu. Kemudian
kita buka. Dan untuk ruang utamanya ada di bagian bawah sini. Bagian ruang utamanya ada di bawah sini. Jadi di sini sudah saya garis. Ada garisnya di bagian tengah ini. Untuk garis bagian tengah ini ya, ini saya gunakan sebagai batas dari lampunya. Ini adalah batas lampu. Ini dari dudukan lampu sampai lampunya ini jaraknya sekitar 12 cm. Kemudian dari ujung lampu ke ujung telur yang bagian sini, dari ujung lampu ke ujung telurnya jaraknya sekitar 15 cm. Nah, untuk jarak-jarak ini memang sudah aturan seperti itu. Jadi kita berikan jarak 15 cm dari ujung lampu ke ujung telurnya, supaya nanti telurnya juga tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Kemudian untuk ruang bagian bawah sini, di bagian raknya ini ada ruang sedikit sekitar 8 cm jaraknya. Di bagian bawah ini kita gunakan untuk menaruh nampan sebagai pelembabnya nanti. Seperti itu. Kita gunakan untuk menaruh nampan dan kita taruhkan air sebagai pelembab dari telur ini. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian kita ke bagian raknya ya. Untuk lebih jelasnya kita keluarkan raknya ya. Oke, seperti ini. Untuk raknya ada rak luar dan rak dalam. Untuk rak gesernya ada dua model jenisnya. Pertama ada rak luar dan rak dalam. Untuk rak dalam hanya menggunakan kawat seperti ini ya, untuk rak dalamnya. Jadi dia bolong seperti itu. Kemudian untuk rak luarnya di bagian bawahnya ada kawat ram sebagai alas dari rak dalamnya. Untuk penyangga rak kita gunakan potongan dari triplek itu seperti ini. Di bagian sini juga ada. Di bagian sini. Dua di bagian kiri dan dua di bagian kanan dan dua di bagian belakang. Seperti itu ya. Oke, kita sekarang pasang raknya. Pasang kembali raknya. Dan sekarang kita pindah ke instalasi listriknya. Untuk stop kontak pertama, ini akan menghidupkan kontrolernya, temperatur kontrol. Jadi untuk menghidupkan kontrol suhunya, untuk stop kontak pertama kita hidupkan ya. Oke. Nah, terus seperti itu. Untuk suhunya, kontrol suhunya akan menyala dan lampunya juga akan menyala. Jadi suhu yang kita butuhkan adalah suhu 38 derajat Celcius. Jadi ketika suhu yang bagian sini melebihi 38, maka temperatur kontrol ini akan mematikan lampu atau mematikan listrik yang mengalir ke lampu, sehingga lampunya akan mati. Lampu di bagian box bawah ini akan mati sehingga suhunya tidak bisa naik lagi. Sekarang suhunya sudah 37,4 ya, kita tunggu suhunya terus naik 1 derajat ya, tetap naik. Oke, sekarang sudah 38,0 derajat Celcius. Itu artinya suhu di bagian dalam box tempat penetasan ini sudah 38 derajat lebih, sehingga temperatur kontrol ini memutus aliran listrik ke lampu pemanasnya, sehingga pemanas ini nanti akan berhenti, sehingga suhunya tidak terus-terusan naik sampai dengan 40 atau 50. Kalau 38,5 ini masih bisa ditolerir.
Nah, sudah mulai turun suhunya. Suhunya sudah mulai turun. Jadi ketika suhunya turun 37,5 ya, turun hanya 5 derajat, maka temperatur kontrol ini kembali mengalirkan listrik ke lampu sehingga lampunya akan kembali menyala. Kita lihat ya. Sudah mulai turun suhunya. 38,0, 37,9. Kita akan tunggu. Nah, ketika dia 37,4, maka kembali akan menyalakan atau kembali akan mengalirkan listrik ke lampu pemanasnya sehingga lampu pemanasnya kembali menyala. Untuk stop kontak yang kedua, ini akan menyalakan timernya. Dan timer ini fungsinya nanti akan memerintahkan motor penggerak untuk menggeser raknya selama 38 detik, kalau tidak salah kurang dari 38 detik. Selama 38 detik dengan jarak rentang waktu 3 jam sekali. Jadi kita tidak perlu repot membalik telurnya. Tinggal kita masukkan telurnya di dalam mesin tetes ini. Kemudian kita tutup. Dan kita tunggu sampai dengan 21 hari untuk ayam. Kita lanjut ke stop kontak ketiga. Untuk stop kontak ketiga, ya, ini kita fungsikan untuk membuat teropong telur di bagian atas ini. Untuk teropong telur di bagian atas ini. Cuman kita belum pasang teropong telurnya, ya. Kita belum pasang teropong telurnya, sehingga stop kontak ini masih belum berfungsi. Nah, ini sambungannya. Ini belum kita sambung, ya. Ini khusus untuk stop kontak teropong telurnya. Ini belum kita sambung teropong telurnya ke bagian sini nanti. Kemudian kita lubangi pintu bagian atas ini untuk kita teropong telurnya. Peneropongan telur ini nanti setelah telur berumur kurang lebih 1 minggu atau 8 hari setelah kita mulai masukkan ke dalam mesin tetes ini. Kemudian kita teropong apakah telur ini apakah telur ini nanti bisa lanjut diteteskan atau tidak. Jadi yang memutuskan nanti di teropong bagian atasnya. Sehingga kita tidak perlu teropong-teropong di bagian luar, kita buatkan langsung untuk teropongnya. Sehingga dia fungsi dari mesin tetes ini full otomatis. Mulai dari membalik telurnya, kemudian pemanas otomatisnya, kemudian kita ada teropong telurnya juga. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, sudah mau azan sholat asar, ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.